Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Mirror. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang mantan detektif yang harus bekerja di sebuah gedung tua. Namun ternyata ada sosok gaib di gedung itu yang membuat hidupnya jadi nggak tenang. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penjaga keamanan bernama Gary. Entah apa yang terjadi malam itu, Gary terlihat panik dan sedang berlari menuju stasiun bawah tanah. Dia tampak seperti ketakutan dan ingin bersembunyi di suatu tempat. Pada akhirnya dia pun memasuki sebuah ruangan, yang mana di tempat itu ada sebuah cermin besar. Dia memohon ampun pada bayangannya sendiri agar gak membunuhnya. Secara perlahan-lahan cermin itu pun pecah dengan sendirinya, di mana bayangan yang ada di cermin itu mulai mengambil serpihan cermin dan langsung menggorok leher Gary. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben. Dia merupakan mantan detektif polisi, yang mana dahulu saat menjadi detektif, Ben ini sangat suka meminum alkohol. Suatu hari saat kondisi Ben sedang mabuk, Ben tanpa sengaja menembak salah seorang petugas polisi yang merupakan temannya. Setelah kejadian tersebut, pada akhirnya Ben dipecat dari pekerjaannya. Dan karena hal itulah istrinya Ben yang bernama Amy menyuruh Ben untuk berhenti meminum minuman keras agar Ben ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Ben belum berhenti meminum alkohol, Amy melarang Ben untuk bertemu dengan anak-anaknya yaitu Michael dan juga Lucy. Ben setuju dengan hal tersebut dan berencana untuk melakukan terapi agar dia bisa berhenti meminum alkohol. Lalu dengan berat hati Ben pun terpaksa untuk meninggalkan Amy dan kedua anaknya untuk sementara waktu. Ben lebih memilih untuk tidur di rumah adiknya yang bernama Angela. Yang mana di rumah Angela ini, Ben melakukan banyak sekali terapi untuk menghilangkan kecanduannya kepada alkohol. Sejak dirinya dipecat dari kepolisian, Ben sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Dia udah melamar ke sana kemari, tapi nggak kunjung diterima. Hingga pada suatu hari Ben diterima bekerja sebagai penjaga gedung. Gedung itu biasa disebut dengan Mayflower, yang mana dahulu di gedung mewah itu pernah terjadi kebakaran besar. Lorenzo menjelaskan bahwa di dalam bangunan itu terdapat banyak sekali cermin. Jadi Ben disuruh berpatroli setiap 3 jam sekali untuk mengecek kondisi di dalam gedung. Pada hari pertama bertugas terlihat jika Ben ini udah bertobat dan juga nggak ingin minum-minum lagi. Gak berselang lama Ben pun segera berpatroli di dalam gedung itu, yang mana di dalam gedung Ben melihat ada banyak sekali cermin. Dan di salah satu cerminnya Ben melihat bekas telapak tangan manusia. Dia mencoba untuk membersihkannya, akan tetapi usaha yang dilakukan Ben ini sia-sia. Dari pantulan cermin Ben melihat dengan jelas kalau pintu yang ada di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Akan tetapi ketika Ben ini melihat ke belakang, pintu itu sama sekali nggak terbuka. Hal itu pun membuat Ben kebingungan dengan apa yang terjadi karena setelah dia memasuki gedung tersebut, Ben mulai merasakan ada yang aneh, di mana dia merasa seperti ada yang melihatnya di balik cermin. Seiring berjalannya waktu, Ben sering sekali melihat hal-hal yang aneh seperti wajahnya yang tiba-tiba hancur, melihat sosok yang terbakar dan masih banyak lagi. Yang mana awalnya Ben ini mengira bahwa itu semua hanyalah halusinasi. Ketika berkeliling, Ben secara nggak sengaja menemukan sebuah dompet yang ternyata itu dimiliki oleh seorang pria yang kita lihat di awal film yaitu Gary Lewis. Gary ternyata sempat bekerja sebagai penjaga di tempat ini dan saat ini dia udah meninggal akibat bayangannya di cermin. Di dalam dompet itu Ben menemukan sebuah tulisan yaitu Executor, di mana Ben tentu aja dibuat bingung dengan maksud dari kata tersebut. Sepulangnya dari gedung Mayflower, Ben berkunjung ke sebuah bar tempat Angela bekerja. Di situ Ben curhat pada Angela kalau beberapa hari belakangan ini Ben sering sekali melihat hal yang gak masuk akal. Dia pun mengira kalau itu hanyalah halusinasi karena dia nggak lagi meminum alkohol. Sementara itu di rumah Amy, Michael juga mulai diganggu oleh bayangan dari cermin. Keesokan paginya Ben sangat terkejut karena menerima paket yang ternyata itu dari Gary. Ben pun mulai membuka paket tersebut dan menemukan banyak sekali koran-koran tentang Mayflower yang mengalami kebakaran hebat.
Kemudian saat Ben ini pergi bekerja, Lorenzo memberitahukan bahwa penjaga sebelumnya yaitu Gary dikabarkan tewas dengan mengenaskan. Karena kebetulan Amy bekerja pada rumah sakit di kota ini, Ben pun datang ke rumah sakit dan berencana untuk melihat mayat dari Gary. Setelah membujuk Amy, pada akhirnya Amy mau mengantarkan Ben ke ruang mayat. Di ruang mayat terlihat jelas jika Gary ini menggorok lehernya sendiri menggunakan pecahan cermin. Sebelum pergi, Ben meminta Amy untuk mengeluarkan semua berkas-berkas Gary, di mana Ben mulai menjelaskan bahwa semenjak dirinya bekerja di gedung itu, dia sering melihat hal-hal yang gak masuk akal muncul di dalam cermin. Walaupun udah dijelaskan seperti itu, tapi tetap aja Amy ini nggak mempercayai hal tersebut. Karena Ben terus aja memaksa, pada akhirnya Amy pun mulai menunjukkan berkas milik Gary. Karena Ben ini merupakan mantan detektif, dia pun tahu jelas bagaimana seseorang yang benar-benar akan mengakhiri hidupnya. Di dalam foto kematian Gary ada hal yang janggal, di mana pecahan cermin yang dipegang sama Gary sama sekali nggak ada noda darah. Jika seseorang menyayat atau menggorok lehernya sendiri, otomatis akan meninggalkan darah di pecahan kaca tersebut. Walaupun udah dijelaskan seperti itu, tapi tetap aja Amy ini nggak mempercayai semua perkataan Ben. Amy menganggap jika Ben ini masih mengalami halusinasi dikarenakan Ben yang nggak pernah lagi meminum alkohol. Mendengar hal tersebut, Ben pun langsung pergi dari tempat itu. Sementara di tempat lain, adik Ben yaitu Angela terbunuh oleh pantulan dirinya sendiri. Tetangga mereka yang mendengar jeritan Angela langsung menelpon polisi. Di saat yang sama ketika Ben pulang, dia sangat terkejut karena di rumahnya terdapat banyak sekali orang. Ketika dia masuk ke dalam, Ben sangat bersedih ketika melihat Angela yang udah tewas dengan mengenaskan. Ben pun merasa bersalah karena dirinya lah yang telah membuat Angela meninggal seperti itu. Oleh karenanya, Ben pun ingin menyelesaikan masalah itu sendirian dan gak melibatkan keluarganya lagi. Dia pun datang ke Mayflower dan ingin menghancurkan semua cermin di tempat itu, tapi sayangnya usaha yang dilakukan Ben ini ternyata sia-sia. Setiap kali dia menembak ke arah cermin, pasti cerminnya akan kembali seperti semula. Ben pun mulai bertanya apa yang diinginkan cermin itu, yang mana cermin itu langsung menulis sebuah kata yaitu Executor, di mana kata tersebut sama seperti kata yang ditulis di dompet Gary. Mengetahui hal itu, Ben pun langsung mencari tahu siapa itu Executor. Dia pun meminta bantuan pada Larry yang merupakan seorang polisi untuk mencari tahu nama Executor di kota New York, akan tetapi nggak ada satupun nama tersebut. Di dalam sebuah koran, Ben hanya menemukan nama Terence Barry. Sayangnya Barry ini udah lama meninggal, yang mana Ben pun menyuruh Larry untuk mencari tahu di mana Barry sebelum meninggal. Lalu dibawalah Ben ke sebuah rumah sakit jiwa, dan di sana ada salah satu dokter yang mulai menunjukkan rekaman Barry. Dia mengatakan bahwa dia diganggu oleh makhluk di balik cermin. Bahkan makhluk-makhluk itu telah menghabisi istri dan juga semua anaknya. Mendengar fakta tersebut, Ben pun takut jika makhluk itu mengincar istri dan juga anaknya. Dia pun bergegas pergi ke rumah Amy dan mulai mengeluarkan semua cermin di rumah itu. Dia juga mengecat cermin yang gak bisa dipindahkan. Pembantu Amy yang melihat perilaku aneh yang ditunjukkan sama Ben langsung menelpon Amy yang saat itu sedang bekerja di rumah sakit. Amy pun bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Amy melihat dengan jelas kalau Ben ini bertingkah sangat aneh. Dia pun malah mengira kalau Ben ini udah gila akibat dia yang udah lama gak meminum minuman keras. Lagi dan lagi Ben menjelaskan tentang bayangan di dalam cermin yang bisa menghabisi seseorang. Tapi Amy tetap aja gak percaya akan hal itu, dan Ben langsung membuktikan hal tersebut dengan cara menembak salah satu cermin. Ben mengatakan bahwa cermin itu sebentar lagi akan kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya setelah beberapa menit cermin itu nggak kembali normal. Amy semakin yakin kalau ada yang salah dengan Ben, dan karena semua orang ini nggak percaya kepadanya, akhirnya Ben pun lebih memilih untuk pergi dari tempat itu. Ben nyaris aja mengalami kecelakaan akibat melihat bayangan arwah adiknya yaitu Angela di spion mobil. Kemudian dia kembali lagi ke Mayflower untuk mencari sebuah petunjuk, dan saat menyusuri lebih dalam, Ben menemukan ruang bawah tanah dan juga menemukan fakta bahwa dahulu di tempat ini ternyata dijadikan rumah sakit jiwa bernama St. Matthew. Dia lalu menemukan sebuah ruangan rahasia yang mana di tempat itu terdapat sebuah ruangan yang dikelilingi oleh cermin.
Dia pun langsung menelpon Larry dan menyuruhnya untuk mencari daftar pasien dan juga karyawan rumah sakit jiwa St. Matthew. Rumah sakit itu ternyata udah ditutup selama lebih dari 50 tahun. Dan jika rumah sakit itu dibuka untuk umum, maka pasti ada berkas-berkasnya di kantor polisi saat ini. Ben pun menyuruh Larry untuk mencari tahu tentang pasien atau karyawan yang bernama Ezeker. Mendengar hal tersebut, Larry pun akan secara diam-diam mengambil berkas-berkas rumah sakit St. Matthew di kantor polisi. Dan setelah beberapa jam, akhirnya Larry berhasil membawa semua berkas rumah sakit tersebut, termasuk berkas dari pasien yang bernama Anna Ezeker. Larry lalu menjelaskan bahwa selain terjadi kebakaran di rumah sakit itu, juga terjadi sebuah pembantaian besar-besaran yang menewaskan karyawan serta pasien di sana. Saat mencari tahu lebih lanjut ini, Ben menemukan adanya ketidakcocokan dari berkas-berkas pasien bernama Anna Ezeker. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata setelah pembantaian dan kebakaran hebat itu terjadi, Anna ternyata udah pergi dari tempat itu sebelum akhirnya tempat itu mengalami kekacauan. Bisa disimpulkan bahwa Anna masih hidup dan kini dia hidup di luar kota New York. Saat menunjukkan foto Anna pada sebuah cermin, cermin itu menjawab bahwa dia masih hidup di suatu tempat. Oleh karena itu, Ben pun bergegas keluar dari kota New York untuk mencari Anna Ezeker. Sedangkan di rumah, Amy secara nggak sengaja melihat Michael yang sedang berbicara sendiri dengan cermin. Ketika Michael ini pergi, Amy melihat dengan jelas kalau bayangan Michael di cermin itu bertingkah berbeda dengan Michael yang ada di dunia nyata. Sehingga Amy pun kini percaya dengan semua perkataan dari Ben bahwa ada keanehan dari cermin tersebut. Dia langsung menyuruh Ben untuk pulang, dan dengan terpaksa Ben pun pulang ke rumah terlebih dulu. Di rumah, Ben dan juga Amy mulai bekerja sama untuk mengecat seluruh cermin di rumah itu dan juga menutupi semua jendela dengan koran. Setelah semuanya selesai, Amy lalu meminta maaf kepada Ben karena selama ini dirinya nggak mempercayai semua perkataan dari Ben. Ben juga meminta maaf karena dia udah melibatkan keluarganya. Saat ini Ben hanya bisa meminta agar Amy dan juga anak-anaknya nggak berpisah satu sama lain. Pada akhirnya Ben ini meminta izin pada Amy untuk pergi keluar kota guna mencari Anna Ezeker. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, Ben pun pada akhirnya tiba di kediaman Ezeker. Di tempat itu, Ben mendapatkan banyak sekali informasi mengenai Anna semasa kecil. Dia adalah orang yang sulit sekali diatur dan juga suka mengamuk. Untuk mencegahnya bertindak kekerasan, orang tua Anna pun terpaksa mengurung Anna di ruang bawah tanah. Kemudian kasus Anna ini diketahui oleh seorang dokter bernama Dr. Kenneth, lalu Anna pun dibawa pergi oleh Dr. Ken untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata Anna ini didiagnosa mengidap penyakit yang bernama skizofrenia. Kemudian Dr. Ken memberikan terapi penyembuhan pada Anna dengan cara menaruh Anna di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan cermin selama beberapa hari. Ben diberitahu oleh saudara laki-laki Anna bahwa semenjak Anna ini kembali ke rumah, mulai terjadi hal-hal yang aneh pada setiap cermin. Akibat dari gangguan tersebut, keluarganya terpaksa mengirim Anna ke biara San Agustin, yang mana di biara tersebut gak boleh menggunakan cermin. Ben pun akhirnya mencari Anna di biara tersebut, dan pada akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, Ben pun berhasil bertemu dengan Anna dan mulai mengajak Anna untuk kembali ke rumah sakit itu. Namun sayang Anna menolaknya karena dia takut dengan setan-setan yang muncul di dalam cermin. Lalu Anna pun mulai bercerita tentang kejadian yang udah terjadi ketika dia kecil dulu. Anna bukanlah mengidap penyakit yang bernama skizofrenia, tetapi Anna ini dirasuki oleh sosok setan yang sangat kuat. Lalu saat diletakkan di ruangan yang penuh cermin, setan itu malah keluar dari tubuh Anna dan masuk ke dalam cermin. Setelah setan itu meninggalkan tubuh Anna udah gak lagi mengamuk dan dia akhirnya dinyatakan sembuh. Mulai dari situlah teror setan mulai muncul dan mengganggu para pasien serta karyawan rumah sakit, sehingga terjadilah pembantaian dan juga kebakaran di sana. Selain itu, Anna yang udah dipulangkan ke rumahnya juga masih diikuti oleh setan itu lewat cermin yang ada di rumah Anna. Oleh karenanya, keluarga Anna memutuskan untuk mengirim Anna ke biara yang nggak memiliki cermin agar setan itu nggak bisa mendekati Anna. Anna juga menjelaskan bahwa dia takut kembali ke rumah sakit itu karena bisa aja setan itu merasuki tubuhnya lagi. Ben pun langsung memohon padanya karena jika Anna ini nggak kembali ke rumah sakit, maka keluarganya akan dihabisi oleh setan itu.
Namun anak ini tetap nggak mau kembali ke tempat tersebut, dan karena anak ini betul-betul menolak permintaannya, Ben yang nggak punya pilihan lain langsung menodongkan senjata pada Anna dan memaksanya untuk kembali ke rumah sakit. Akhirnya Anna pun kembali ke gedung itu bersama dengan Ben. Sementara itu di tempat lain, Amy yang baru aja bangun tidur sangat terkejut karena Michael ini udah nggak ada bersamanya. Saat membuka pintu, ternyata seluruh rumah udah tergenang oleh air. Sehingga hal itu menciptakan bayangan yang akan membuat para setan dapat dengan mudah menghabisi keluarganya Ben. Amy langsung mengunci Lucy di ruangan yang tanpa cermin, sedangkan dirinya berusaha keras untuk menyelamatkan Michael. Tetapi tampaknya setan itu udah berhasil membawa Michael ke alam lain. Sedangkan di sisi lain, ketika Ben dan juga Anna masuk ke dalam gedung itu, terlihat para setan yang menyukai kedatangan Anna. Anna pun mulai masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan cermin, dan dengan iman yang Anna miliki, dia berusaha keras untuk melawan para setan-setan itu. Namun pada akhirnya semua cermin di gedung itu hancur berkeping-keping dan tampaknya setan-setan tersebut udah lenyap. Bersama dengan itu Michael dilepaskan oleh para setan dan Amy segera membawa Michael ke tempat yang lebih aman. Dia pun langsung memberikan nafas buatan pada Michael dan beruntungnya Michael ini berhasil diselamatkan. Michael, Lucy dan juga Amy pun berpelukan dan merasa senang karena mereka bisa bersama lagi. Sementara itu di tempat lain, setan yang ada di dalam cermin itu ternyata belum menghilang dan mulai keluar dari cermin untuk mengambil alih tubuh Anna. Ben pun dengan terpaksa melawan Anna yang udah dirasuki oleh setan-setan itu. Setelah pertarungan yang cukup sengit dan Ben ini hampir tewas, pada akhirnya Ben berhasil mengalahkan sosok Anna yang kerasukan. Ledakan yang terjadi membuat ruangan itu menjadi runtuh dan runtuhan itu mengenai Ben. Gak berselang lama Ben muncul dari bawah bebatuan dan segera keluar dari tempat itu. Tapi anehnya di sini, ketika Ben ini keluar, gak ada seorang pun yang membantunya. Ben secara nggak sengaja melihat seluruh nama maupun tulisan di tempat itu, semuanya udah menjadi terbalik. Dia pun akhirnya menyadari kalau dirinya udah meninggal dan terperangkap di dalam cermin. Dia mulai pergi ke pusat kota dan benar aja bayangan Ben ini nggak terpantul di cermin, yang artinya Ben terjebak di dalam cermin itu selama-lamanya. Sementara itu di dunia nyata, bekas telapak tangan Ben muncul begitu aja dan setelahnya film pun selesai. Ben pada akhirnya mati dan terjebak di dunia cermin selamanya. Terus setannya gimana? Apakah masih berkeliaran di dunia nyata? Ya entahlah ya guys. Mungkin kalian bisa tulis komentar kalian ya. Komentar apa aja juga nggak apa-apa lah, biar kelihatan agak rame. Dan mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.